Selamat sore teman-teman. Puji Tuhan kita masih bisa bertemu walaupun melalui online, tapi kita harus tetap bersemangat dan tetap memuji Tuhan. Baiklah teman-teman, marilah kita mengangkat satu pujian yang berjudul Kasih Sukacita. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Teman-teman, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati ibadah ini dari awal hingga akhir agar lancar, dan berkati juga Lause yang akan menceritakan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu,
Selamat sore adik-adik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Lalu terus berdoa, kita semua dalam keadaan yang baik ya. Nah, sore hari ini kita akan bersama-sama belajar dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita siapkan hati kita. Kita berdoa, kita minta pertolongan Roh Kudus supaya kita bisa mengerti apa sih kehendak Tuhan lewat firman Tuhan sore hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, untuk pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami selama 1 minggu ini. Kami sudah memuji Tuhan dan sekarang kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong memberkati Lause Ivana yang akan bercerita. Tuhan urapi dia dengan Roh Kudus, biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi setiap kami. Tuhan juga tolong setiap kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tuhan berkati semua peralatan yang kami pakai. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati waktu pemberitaan firman Tuhan sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sore hari ini kita akan belajar tentang seorang tokoh perempuan dalam Alkitab. Apa ya istimewanya dia sampai namanya dituliskan dalam Alkitab? Ayo kita belajar sama-sama. Sebelumnya siapkan Alkitabnya, karena hari ini kita akan banyak membuka Alkitab. Namanya juga kita lagi ibadah, berarti harus bawa Alkitab, harus baca Alkitab. Nah, tokoh ini ada dalam Perjanjian Lama. Namanya bukan hanya tertulis dalam Alkitab, tapi namanya merupakan salah satu nama kitab di Perjanjian Lama. Ada yang tahu? Ya, kalau nama perempuan, nama wanita di Alkitab yang jadi nama kitab itu sedikit ya. Salah satunya adalah Rut. Adik-adik yang sudah ikut sekolah minggu dari kecil, dari Indria, kan sekarang sudah Pratama atau Madya ya, pasti sudah pernah dengar cerita tentang Rut. Karena sudah sering dengar cerita tentang Rut, hari ini kita mau belajar beberapa fakta tentang Rut. Mungkin ada yang kalian lewatkan. Nah, yang pertama, Rut adalah seorang perempuan dari bangsa Moab. Bangsa yang tidak menyembah Allah yang benar. Kita buka di Rut pasal 1 ayat 4a. Rut pasal 1 ayat 4a. Kita buka sama-sama Alkitab kita. Nah, Rut pasal 1 ayat 4a. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Fakta yang kedua, Rut menikah dengan seorang laki-laki Israel yang menetap di Moab sebagai orang asing yang bernama Mahlon. Kita buka lagi di Rut 4 ayat 10a. Rut 4 ayat 10a. Juga Rut, perempuan Moab itu istri Mahlon. Rut menikah walaupun mereka berbeda suku atau etnis, kebangsaan, dan keyakinan atau agama. Fakta yang ketiga, Rut menjadi seorang janda tanpa anak di usia yang masih sangat muda. Alkitab tidak menceritakan di usia berapa Rut menikah, tapi usia pernikahan mereka sekitar 10 tahun. Ada di Rut pasal 1 ayat 4b. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Namun pada masa itu menjadi seorang janda apalagi tanpa anak sangat rendah posisinya. Sehingga banyak orang sering memandang rendah
orang-orang seperti itu. Yang keempat, Ruth bersikeras mengikuti mertuanya pulang ke Israel dan menyembah Allah orang Israel. Ketika suami dan kedua anaknya meninggal di Moab, termasuk suami Ruth, Naomi bersiap pulang ke kampungnya di Bethlehem, Israel, setelah masa kelaparan di Israel berlalu. Dan Naomi meminta agar kedua mantunya, Orpa dan Ruth, kembali ke keluarga mereka masing-masing. Dengan berat hati, Orpa, menantu pertama, akhirnya bersedia pulang ke orang tuanya. Tapi Ruth tidak. Dia berkeras untuk mengikuti mertuanya pulang ke Israel. Bahkan Ruth berkata, kita lihat di Ruth pasal 1 ayat 16c. Bangsamulah bangsaku dan Allahmu Allahku. Ruth berkata, Allah Naomi adalah Allah Ruth juga. Fakta yang kelima, Ruth adalah perempuan yang mengasihi dan menaati mertuanya. Terbukti dari kemauannya untuk mengikuti ibu mertuanya ke Israel. Dan saat tiba di Israel, Ruth menunjukkan perhatian dan ketaatan kepada ibu mertuanya. Ruth juga berusaha mencari nafkah ke ladang orang untuk dibawa pulang ke mertuanya di rumah. Kita lihat di Ruth pasal 2 ayat 2. Maka Ruth, perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Fakta yang keenam, Ruth akhirnya menikah dengan seorang yang bernama Boaz. Seorang laki-laki yang kaya dan takut akan Tuhan. Dan fakta yang ketujuh, yang paling terakhir dan yang paling penting adalah Ruth adalah nenek moyang Tuhan Yesus dan namanya terdaftar dalam silsilah Yesus secara manusia. Dalam pernikahannya bersama Boaz, lahirlah seorang anak yang bernama Obed. Adik-adik tahu, Obed itu adalah ayah dari Isai, ayah dari Raja Daud yang juga menjadi nenek moyang Mesias. Wah, keren ya adik-adik. Ruth ini, dia adalah salah satu nenek moyang dari Tuhan Yesus secara manusia. Tapi adik-adik tahu, Ruth mengalami begitu banyak kesusahan dalam hidupnya. Pertama, saat dia menikah dengan orang yang tidak sesuku dengan dia dan harus meninggalkan kaumnya. Itu pilihan yang berani. Bukan hanya itu adik-adik, di usia yang masih sangat muda, suami Ruth meninggal dan dia menjadi janda yang tidak memiliki anak. Lalu dia ikut mertuanya kembali ke kampung halamannya. Artinya dia pergi meninggalkan keluarganya dan semua yang dia miliki untuk mengikuti Naomi, mertuanya, dan menganut keyakinan baru bersama keluarga barunya. Kesulitan yang Ruth hadapi tidak berakhir saat mereka tiba di kampung halaman mertuanya di Bethlehem. Karena Ruth harus bekerja keras untuk mendapatkan makanan. Karena Naomi sudah tua dan tidak kuat lagi untuk bekerja. Ruth harus ke ladang untuk memungut bulir-bulir jelai di belakang penyabit-penyabit. Jelai itu termasuk tanaman padi-padian dan salah satu bahan untuk membuat roti. Kasihan ya Ruth, pada saat menghadapi kondisi seperti ini, Ruth tetap sabar. Karena Ruth beriman kepada Tuhannya Naomi. Bahkan Ruth bersyukur karena Tuhan menolong dia melalui seorang yang bernama Boaz. Tuhan memakai Boaz untuk memelihara kehidupan Ruth dan Naomi. Boaz tidak hanya mengizinkan Ruth memungut jelai di ladangnya,
Bahkan Boas menyuruh pekerjanya untuk meninggalkan jelai lebih banyak untuk Rut. Jadi Rut bisa pungut jelai lebih banyak lagi. Dengan cara yang ajaib, Tuhan memelihara kehidupan Rut dan Naomi. Adik-adik, Tuhan menunjukkan kasih dan pemeliharaannya dengan cara yang tidak terduga oleh manusia. Seperti cara Tuhan menghidupi Rut dan Naomi. Bagaimana dengan kita sendiri? Kita semua, adik-adik dan Lause, pasti mengalami yang namanya kesulitan. Mungkin, banyak sekali PR, walaupun sekolah online, tapi tugasnya banyak. Kemudian, ujiannya susah. Satu hari ujiannya banyak, belum belajar ini, sudah ujian ini, itu banyak sekali, sudah stres. Atau mungkin ada beberapa dari kita yang kesulitan dalam hal biaya pendidikan. Adik-adik, seperti Rut yang sabar dan tidak mengeluh menghadapi kesulitan hidupnya, kita juga bisa belajar seperti itu. Belajar bersabar, memohon pertolongan Tuhan, dan menantikan Tuhan bertindak menurut cara dan waktunya Tuhan. Dan selalu bersyukur untuk semua yang sudah Tuhan berikan untuk kita. Jangan mudah mengeluh. Percayalah, Tuhan Yesus pasti tolong kita. Adik-adik semua mau kan belajar untuk tidak mudah mengeluh? Ya, semua pasti bisa. Karena ada Tuhan Yesus yang selalu mengasihi dan selalu menolong kita. Seperti ayat hafalan kita sore hari ini dari Mazmur 54 ayatnya yang ke-6. Kita buka sama-sama Mazmur 54 ayatnya yang ke-6. Kita baca sama-sama. 2, 3. Mazmur 54 ayat 6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Tuhan berjanji lewat firman-Nya bahwa Dia adalah penolong kita dan Dia akan menopang kita. Jadi, kenapa kita harus ragu dengan semua pertolongan Tuhan, semua rencana Tuhan dalam hidup kita? Oke adik-adik, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan sore hari ini. Terima kasih untuk janji Tuhan. Tuhan selalu menjadi penolong kami, selalu menopang kami. Ajar kami untuk selalu bersabar, menantikan cara Tuhan, waktu Tuhan dalam menolong setiap permasalahan dalam kehidupan kami. Ajar kami selalu percaya dan bersandar kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk cerita firman Tuhan sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai di sini dulu firman Tuhan sore hari ini. Jangan lupa besok kita ada ibadah sekolah minggu tapi via Zoom jam 4 sore ya. Jangan lewatkan, kita akan sama-sama bertemu, kita bisa cerita lagi sama-sama, ketemu sama-sama. Oke adik-adik, sampai di sini dulu Sabtu Ceria kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.